Dan sepagi ini saya ingin menyapa teman-teman yang sudah hadir baik di TikTok ataupun di YouTube. Jadi sangat senang sekali ya. Seperti janji-janji saya akan mengabsen kalian di 10 menit di awal. Oke. Yang ada di YouTube rek karo di Facebook, karo YouTube, karo ngonang ini ndasku pegel dhewe. Sebentar ya. Saya akan mengabsen dulu yang ada di YouTube. Ade Rahayu sing bleber kloso sing marep dhewe ya, oke. Gibran Cinta Kasih Indah Cewek. A20 Samsung Tanpa Dirimu, Mbak In Kediri, Mbak Haryati, Bunga Sari, Binti Didi, Eni, Bu Nuri, terima kasih. Ludi, Jempol Mulut, terima kasih. Haryanti, Mbak Eni, Cewek Leo, Leni Pudin, Bocah Dugal, Weni Ponorogo, terima kasih. Takra aja. Ludi sentor jempol ya, Tanpa Dirimu lah. Iya mis semalam dah nungguin live-nya, bolak-balik cek HP ternyata emang nggak live. Minta maaf ya, cosan juga. Parmi Laini Pudi, terima kasih Mbak Naufal Setia, Ios Yasuki, Mama Cayang, terima kasih semuanya. Paijo Kesel Kulkas, Ios, Frida Comel, terima kasih. Ovi Nolasnen, Carilawati, terima kasih. Surti hadir Miss Yuni inisial K, waduh inisial K barang yang di TikTok. Oncom Anissa Azhar JNN NR 1012, Linda Lestari Rahayu Kasih, Rosi Diana, Ida Jutek, Linda Lestari udah ya, Salsa Mira, Musrifah, Mbak Maria, Mbak Patona Aldi, terima kasih. Rofi, terima kasih. Anika Rara yang dari Taiwan, terima kasih. Mbak Sumini Damu Niken Bunder, waduh, enak nukin bunder berat. Malvin Putri, terima kasih sekali yang sudah nyawer-nyawer di pagi ini, kok cepat menyawer werek. Bunda Chandra, wah Mbak Nuri jempol yang ke-15 ya. Dara Danu Pahlawan Devisa NKRI, oke. NKRI, terima kasih. Ukti Daro, Triplek, Babu Cino, Fitriani, Yayu, Dila Olala, waduh, Senja, Erlin, Weni, terima kasih. Linda Lesari ya, Bakri Momon, Rosi Diana, Mbak Saropa, Ningse, Cosan Mi sehat selalu, Nur Ida Is, Jeng Maya Patona Aldi, Aprilia Wulan, Titin cantik lagi, Nur Haiti, Celo, Debu Dunia, Elsop, Febrika, Bayu lah kau tahu kok kabeh lek lambe ku lek jepat-jepat rek. Bayu ki sampai delosor iki lan jenenge iki. Mbak Ada, Mbak Erni, Delima, Wulan PC, Aldawiyah, Lara Santi, Mbak Miftakul Jana, Dewi Sri Yuni, Yani Rizka, Mama Cayang, Senandung Rindu, Lara Santi, Narmi Fari, Karinanan, Tumini, weh makasih mis wis disebut jari Gibran. Yani Rizka, Singapura hadir Mama Bima Arjun, Bayu Solikin. Kin, iki anakmu lho Kin. Weh, Solikin tahu korek. Kin, iki lho Solikin teko. Dah, sing duwe anak Solikin iki jian. Wong Tanggul hadir misalnya Tanggul. Oke, wong Jember iki absen kabeh ya. Lah ya Solikin tahu kok kabeh. Aduh, sik, enggak bahaya ta. Ya bahaya rek. Iso apa telepon nih. Oke, sebentar ya, sebentar. Wong wis Ponorogo Aprilia Ponorogo Sari, teko Ponorogo wis. Telepon kabeh Kediri Mbak Rika. Oke, misioni Trenggalek hadir. Jember mis samain kok iso Jawa lo, gak bahaya ta. Halo? Halo, selamat pagi, Miss. Selamat pagi sayang, ada yang bisa dibantu? Miss, Apa? aku yang kemarin WA Yeni, yang Weni, yang itu. Kenapa sih? Masalah temanku yang di Kamboja itu loh, Miss. Oh, oke. Oh ya. Ini sempat cerita, cuman saya belum full versinya. Kenapa, Dok? Lah, iya itu masalahnya. Kan dia kan, halo. Iya, silakan, Dok. Kan itu ceritanya dulu kan dia kerja di sini, di Hong Kong. Lah, setelah itu dia diinterminate sama majikannya. Terus? Dia nggak mau pulang Indo. Habis itu dia ke Makau. Terus? Ke Makau nggak tahu kerja apa.
terus nggak ngabarin kan lama. Terus habis itu kok aku agak kepikiran kan, terus tak tanyain, katanya dia aku di Thailand. Ngapain? Aku bilang ya kerja. Siapa sengaja? Ya konco aku kenalanku ning kene, katanya jadi admin kan nih. Admin perusahaan. Nggak taunya dia dijual kayak dioper-oper gitu loh, Miss. Katanya kalau mau ya kan aku kan lihat di YouTube kan banyak kayak apa perdagangan manusia kan kalau di daerah sana itu, Miss. Terus bener aja dia kata aku pengen mulai gitulah. WA-nya nggak bisa dihubungin, soalnya HP-nya disita sama perusahaan. FB-nya juga nggak bisa dihubungin. Dia cuman pakai satu FB-nya perusahaan. Itu pun kayak apa, Miss? Samaran kan. Pokoknya profilnya wanita cantik buat narik apa ya? Sasaran itu loh, Miss. Paham nggak? Paham. Habis itu ya kita inbokannya lewat FB profil orang lain itu, maksudnya bukan ya dia cuma megang dari perusahaan itu toh. Kalau dia pesen ke saya kalau aku gak ngubungi awakmu jangan ngubungi yo, soalnya mikirnya taruhannya nyawa gitu. Terus aku sebenarnya dari bulan lalu mau ngomong ke Miss, cuman aku mikir ya opo iki aku gerakku ya opo gitu. Kasihan dia kalau dia nggak dapat mangsa gitu, dia dihukum, disuruh skot jam, disuruh gini, disetrum gitu katanya. Makanya aku ya Allah nyawa narek ini penting gitu. Terus aku kan satu PT kan nih sama dia, terus aku iseng nanya ke PT ku kan gini, Bu tahu alamatnya Cah Ki gak gitu kan. Ya opo gitu, aku arep kirim barang gitu kan, misal aku alasan gitu. Terus dikirimi fotokopi kakaknya dia ke aku, Miss. Terus aku mau bertindak gimana? Kalau Mbak Beni kan tanya, keluarganya udah tahu belum gitu kan. Kalau pikiranku sih keluarganya belum tahu. Itu tahunya dia masih kerja di Hong Kong gitu, Miss. Terus makanya terus ini kan aku kemarin inbox dia toh. Gimana dia mau keluar enggak? Terus itu balasannya ya aku pengen, cuman kalau aku sampai ketahuan aku lapor aku bakalan diseksa, nyawaku terancam gitu. Terus aku harus gimana, Miss? Teman-teman di sini tuh juga bingung gitu, kasihan dia gitu. Ini kok saya ngeri ya, karena bukan dia yang melaporkan, kamu melaporkan, terus keluarganya juga nggak tahu. Kalau saya ambil tindakan dan terjadi sesuatu sama dia, siapa bertanggung jawab, Dok? Makanya ini aku juga mau gimana cara hubungiku ke keluarganya dia. Aku ada alamat, cuman posisi aku juga di Hong Kong. Aku mau nyuruh orang datang ke alamatnya ke keluarganya gitu, inisiatif sih, Miss. Gitu. Tapi nanti keluarganya kaget gimana gitu loh, Miss. Ya Allah aku bingung, Miss. Iya, tanpa seizin keluarganya juga kita nggak bisa membantu orang lain. Kita keliru, sayang. Makanya, Miss, kalau aku gegabah nyawa dia kan, Miss, nanti di sana kayak taruhannya gitu loh, maksudku. Dia orang mana sih? Tulungagung. Tulungagung. Oke, sebutkan Tulungagung mana kita aja. Bentar, nanti tak kirimin aja, wis. Apa fotonya kakaknya ke Miss, ayo. Yuk, aku nggak berani bertindak, Dok. Lah aku bertindak deh, bukan dia yang meminta, nggak boleh. Aku lancang, sayang. Iya, daerah mana sih? Gondang kalau nggak salah, Miss. Aku baca di kakaknya. Soalnya Miss Yuni tanpa persetujuan keluarga, terus aku ngomong, salah loh, sayang. Makanya aku bingung, Miss. Nah, saya membantu, nggak ada masalah membantu. Tapi bagaimana? Iya, makanya aku kan lagi nunggu info dia kan. Soalnya kan kalau dia pesen, kalau dia nggak hubungin, aku nggak boleh hubungin dia kan, Miss. Iya. Terus bagaimana caranya? Makanya aku nunggu info dia. Info dia dulu, nanti bertanya keluargamu wis ngerti kok dulu nggak bisa aku njaluk nomor keluargamu udah langsung to the point gitu tuh gitu, Miss. Iya. Nanti kalau aku udah tahu nomornya nanti aku kasih tahu ke Miss Yuni gitu. Betul. Soalnya kalau kita mau nolong seseorang, orangnya nggak ngomong, terus kalau sampai terjadi sesuatu sama dia, siapa yang bertanggung jawab? Ya makanya itu, Miss. Aku juga mikir kita ke kiri salah, nanti ke kanan malah itu. Betul. Jadi saya secara pribadi nggak berani. Saya secara pribadi nggak berani, Mbak. Karena ini taruhannya nyawa loh.
Kalau DE ada apa-apa karena kita kesalahan melangkah, jadi masalah besar. Tapi ini yang menjadi perhatian, kerja di Makau, terus disalahgunakan, dibawa ke Thailand, dipikirnya jadi admin apa, padahal Miss Unity tiap hari. Sudah, koar-koar toh. Benar nggak? Iya benar. Setiap hari Miss Uni sudah mengatakan, jangan sampai kok dilakukan seperti apa dan bagaimana. Lah gak percaya mbak omongan Miss Uni terus biar dok. Padahal Miss Uni Makanya tiap hari loh. paling buruk kan itu apa, organ dijual itu Tomis. Aku sampai Dok, le organ dijual itu masih gak buruk dok, karena kita sudah meninggal nggak tahu apa-apa. ya Disiksa itu Allah, loh. Miss. Disiksa itu loh yang jadi menakutkan itu saat disiksa itu loh. Kalau kita sudah meninggal nggak tahu, kita nggak tahu apa-apa sayang. Benar nggak? Tapi kalau kita Iya, disiksa padahal kamu kerjanya di Hong Kong, terus pindah lagi ke Makau. Ke Makau ternyata kamu ada di Thailand, di Kamboja. Iku lek ono apa-apa keluargamu bingung bilang. Yakin keluargamu lek bingung golek ini tindilan. boleh. Benar nggak? Iya, Miss. Terus aku bingung ya Allah. Makanya kita harus bergerak seperti apa? Kecuali dia minta tolong nih. Ada videonya minta tolong nih. Nah, saya akan cari keluarganya. Kayak buat video minta tolong kalau dia mau pertolongan kami, saya akan cari keluarganya. Dimanapun saya bisa menemukan. Saya bisa lapor perlindungan. Saya bisa lapor perlindungan, tapi kalau dia sendiri tidak meminta, Dok, nggak iso, Dok. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Atau mungkin gini, Miss. Kalau mungkin kalau dia dasarnya emang masih takut buat lapor. Soalnya kan ada ancaman toh, Miss. Kalau dari pihak keluarganya gitu gimana? Dan makanya kita harus menemukan keluarganya. Keluarganya tahu nggak? Masalahnya itu keluarganya tahu nggak? Bagaimana kamu memberitahu keluarganya? Makanya kayaknya keluarganya nggak tahu, keluarganya tahunya dia kerja di sini. Nah, kamu bisa menghubungi keluarganya nggak? Aku mau ini, Miss, kalau rencanaku inisiatif nyuruh orang sih ke keluarganya atau enggak aku ngomong ke ibu PT loh. Ya, untuk sementara ini jangan satu-satunya kamu ngomong sama Ibu PT dulu pertama. Keadaan dia. Dan Ibu PT bilang, Miss Yuni membantu. Ibu PT kalau tidak bisa menyampaikan, Miss Yuni akan menyampaikan. Karena saya akan cari. Tapi kalau deteksi tetap Ibu PT yang harus bertanggung jawab nanti. Setidaknya dia harus tahu duluan. Karena saya tidak ingin menyampaikan informasi yang bukan A1. Iya, ya, tapi Mbak Weni udah kirim bukti infokannya ke Miss kan? Sudah saya. Ya, Tapi masalahnya kan pelapornya bukan keluarganya. Iya. Benar nggak? Jadi yang melaporkan bukan keluarganya. Saya percaya dengan omongan kamu, tapi kalau omongan kamu salah ke si Didi, Dok, itu akan meleset kemana-mana. Benar nggak? Benar sih, Miss. Ini perdagangan manusia yang harus diberantas. Nah, bagaimana cara memberantasnya itu bukan wewenang Miss Yuni. Miss Yuni hanya ingin mengingatkan kalian semua kerja baik-baik. Kalau kalian ke negara lain, tujuan lain, pertanyaan keluargamu tahu nggak? Sebenarnya saya bisa nyari. Saya bisa minta tolong orang perlindungan nyari keluarganya. Tapi masalahnya nih, keluarganya diomongi apa gak kaget? Dan pertama, bukan masalah kaget. Informasi ini valid enggak? Bisa dipertanggungjawabkan enggak? Kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan, kita wis gandredeg wong sadonyo, ternyata itu cuman gosip. Benar nggak? Iya. Tapi itu ya emang dia sih, Miss. Soalnya kita bisa, dia sebenarnya kan hilang loh, Miss. Habis itu dia ngubungin lewat Facebook itu katanya, ini Facebook perusahaan. FB ku disita, HP ku disita, aku gak bisa ngubungin sopo-sopo gitu. Ngerti sayang. Tapi masalahnya, kamu yakin itu dia? 100% valid? Nggak bisa. Belum tentu valid juga. Siapa tahu itu orang yang temannya dia
habis itu pura-pura jadi dia, kalau ada apa-apa dia yang disiksa. Kamu berpikir seperti itu enggak? Sampai ke sana, Miss. Iya, saya takutnya itu temennya dia sama-sama cari makan, berkhianat, habis itu SMS, kalau kamu melakukan gerakan maka dia di sana yang disiksa. Karena otaknya sindikat macam-macam, Mbak. Kamu yakin itu yang SMS minta tolong itu temanmu? 100%. Kamu bisa memastikan itu temanmu yang SMS? Nah, ya itu masalahnya. Kecuali, kan seperti saya bilang, kecuali dia ambil video, halo Miss Yuni, saya minta tolong hubungi keluarga saya sekarang di Sandra. Nah, saya ngelihat mukanya asli. Kalau SMS-an aja saya nggak percaya, sayang. Paham nggak maksud saya? Paham, Miss. Karena saya takutnya orang lain, karena sekarang ini kita nggak bisa tahu, Mbak. SMS yang balas SMS itu nggak ada bedanya siapapun. Kalau memang benar dia minta tolong buat video. Jadi saat saya datang ke rumah keluarganya, ini Bu video anak sama yang tolong. Jadi saya tuh bisa bergerak kemanapun. Saya bisa lapor jenderal, ini loh Pak buktinya. Nek SMS-an nggak bisa, Dok. Berapa banyak orang-orang kita ditipu dengan SMS yang ngaku dari polisi tentara. Oknum-oknum seperti itu. Ya. Benar nggak? Berpikir nggak seperti itu, sayang? Tembus pikiran seperti itu enggak? Iya sih, Miss. Iya, karena saya takutnya yang SMS itu bukan dia. Yang SMS itu temennya. Tiba-tiba SMS terus kamu bocorkan ini pada keluarganya. Terus keluarganya menghubungi. Tiba-tiba dia yang disiksa di sana gara-gara SMS-mu. Benar nggak? Benar sih, Miss. Nah, ya, makanya Miss Yuni selalu katakan hati-hati. Bukan Miss Yuni tidak percaya dengan omonganmu. Tapi kamu yakin SMS itu temanmu. Dia di situ kerjanya sindikat loh, Mbak. Jangan-jangan kamu juga dikelabui sindikat juga. Benar nggak? Dia kerjanya Iya. apa? Ya mungkin kayak cari mangsa gitu loh, Miss. Makanya kamu bisa jadi kamu salah satu mangsanya. Kan saya nggak tahu juga. Boleh dong saya curiga. Iya, boleh, Miss. Oh, benar. Bener kan? Saya takutnya Benar, kamu benar. yang terpancing, akhirnya kamu laporan ke sana ke sini ternyata nggak valid. Nah, kalau valid saya butuh video. Satu aja. Habis kirim ke kamu download langsung dihapus. Bisa kan? Nah, terus gini, sekarang langkahku gimana, Mas? Aku langsung hubungi Ibu PT atau aku nunggu balasan dia dulu? Pertama, kamu harus Oh, menginfokan Ibu PT. Karena Ibu PT lah yang punya data-datanya. Kalau Miss Yuni kan nggak punya. Miss Yuni cuma ngasih solusi aja. Jangan terlalu percaya dengan infokan itu. Oke? Kamu ceritakan kronologinya seperti apa, tapi Ibu saya nggak tahu infokan ini benar atau salah. Infonya belum valid, Bu, tapi setidak-tidaknya kita berjaga-jaga bahwa teman saya saat ini dijual di Kamboja. Karena ini cuma berupa SMS, saya tidak bisa memastikan apakah ini benar dia atau bukan. Tapi setidak-tidaknya sebagai teman, saya sudah menginfokan. Oke. Jadi jika terjadi sesuatu, setidak-tidaknya kamu orang pertama sudah menginfokan. Kalau tidak terjadi sesuatu dan nggak ada apa-apa, ternyata itu tipu-tipu, kan kamu cuma menginfokan berdasarkan SMS. Benar nggak? Tapi kamu melakukan gerakan dan ternyata gerak kamu salah, itu temanmu bisa dibunuh, sayang. Ngerti nggak? Jangan sampai itu terjadi. Karena itu mengambil tindakan harus berhati-hati. Iya, benar, Miss. Soalnya kan di sana udah terkenal kayak gitu toh, Miss. Nah, iya, saya herannya kenapa masih ada orang yang mau percaya gitu loh, sayang. Saya tuh jangan jegek loh. Saya harus seperti apa dan bagaimana toh? Mengingatkan kalian semua bahwa hati-hati, hati-hati, hati-hati.
Ini perdagangan manusia ini sudah dari lama loh. Makanya Miss Yuni selalu bilang, minta share kalian. Karena ya memang suara saya kan tidak didengar oleh sebanyak orang loh. Orang itu dapat informasi yang nggak jelas. Padahal di media-media Hong Kong khususnya. Itu benar-benar dipelototi loh Mbak. Iya kan? Benar-benar. Kenapa nggak ngeri sih? Kenapa kalian tujuannya ke Hong Kong? Nggak sukses, ya udah pulang Indonesia. Makanya saya sangat marah sekali kemarin ada seorang suami yang memaksa istrinya untuk kirim uang sementara istrinya dipecat di interminit. Itu gimana otaknya itu loh, kemana? Bener nggak Miss Yuni ngomong kayak gini?